رسول الله سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dzikru mabda'u khalqil ard. Bab yang menerangkan tentang sejarah bumi. Kitab Badai'uz Zuhur fi Waqa'id Duhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Dan dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian dia berdiam diri di atas arsy. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang fi sittati ayyamin, 6 hari tersebut. Apakah ini dari hari dunia ataukah ini dari hari akhirat? Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Ad-Dhahak berpendapat bahwa 6 hari tersebut ialah hari dunia, ukuran dunia. Kemudian Ka'ab bin Akhbar, Ibnu Jarir dan ulama lain berpendapat bahwa itu adalah ukurannya hari akhirat, 6 hari akhirat, yang setiap harinya di akhirat 1000 tahun dari ukuran bumi. Pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan Ad-Dhahak, yaitu 6 hari sesuai hitungan hari bumi. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, tatkala Allah berkehendak menciptakan bumi, Dia menyuruh kepada semua angin, seluruh angin untuk bergejolak. Maka angin-angin itu pun bergejolak sehingga air yang ada di atas langit pun ikut bergejolak. Dan timbul gelombang yang satu sama lain saling berbenturan. Angin pun terus menerus menerpa air sehingga air terus menerus bergejolak. Dari saking kuatnya gejolakan air tersebut, maka muncullah buih-buih di lautan. Buih ini seperti mirip ya, ada kemiripan dengan busa. Ketika kita goncangkan air sekuat mungkin, maka akan muncul busa. Nah, kira-kira seperti itu. Buih itu bergulung-gulung, sehingga dari gulungan buih tersebut jadilah karang putih. Kemudian karang putih itu membesar seperti bukit yang besar. Nah, ketika pun bukit mulai membesar dan ada daratan, maka air menjadi berkurang dan buih kian membesar, kerang tersebut kian membesar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai besaran yang tak terhingga dan di sekitarnya dikelilingi oleh air. Lalu jadilah bumi yang sekarang kita tempati ini. Jadi daratan ini, pada hakikatnya daratan yang kita injak ini adalah buih, hasil dari tabrakan-tabrakan air yang disebabkan oleh angin tadi. Kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan, tatkala Allah menciptakan bumi, asalnya itu adalah satu lapis. Kemudian Allah memisah-misahkan lapisan tersebut sehingga menjadi 7. Seperti yang Allah lakukan pada langit. Dia membuat jarak antara satu lapisan bumi dengan lapisan yang lain selama 500 tahun jika ditempuh. Sebagaimana dalam firman Allah, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma." Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi jarak antara satu lapisan dengan lapisan lain itu 500 tahun.
kita tidak bisa bayangkan. Yang tentunya 500 tahun di sini, perjalanan 500 tahun tersini bukan perjalanan manusia. Kalau manusia berjalan selama 500 tahun, ya mungkin nyampenya ke planet Mars lah, tidak terlalu jauh. Yang pastinya di sini adalah kecepatan cahaya atau kecepatan para malaikat. Kemudian Wahab bin Munabbih juga mengatakan, setelah Allah memisahkan lapisan bumi sampai 7, maka timbullah nama-nama di setiap lapisan tersebut. Lapisan yang pertama disebut dengan Adim, yaitu yang terlihat. Sebagaimana lapisan Adim ini adalah lapisan yang kita tempati sekarang ini. Jadi lapisan yang kita tempati ini adalah lapisan pertama dari lapisan bumi. Kemudian lapisan yang kedua adalah Basit. Kemudian lapisan ketiga adalah Sakil, yang artinya berat. Kemudian lapisan keempat adalah Batih, yang melebar. Lapisan yang kelima adalah Hayyin. Dan yang keenam adalah Masikah. Dan lapisan yang terakhir disebut dengan Sarah atau tanah yang basah. As-Salabi mengatakan bumi lapisan yang kedua mengeluarkan angin. Jadi di bawah kita, di bawah tanah 500 tahun di bawah kita ini yang kita tinggali, ada lapisan kedua, di mana lapisan kedua tersebut mengeluarkan angin. Dan penduduknya adalah umat yang bernama Thomas, ya. Thomas ini seperti halnya orang-orang barat, ya, banyak orang-orang bernama Thomas. Nah, ini adalah nama bagi umat yang penduduknya di penduduk lapisan nomor 2. Yang makanannya Thomas tersebut ta'amuhum min luhumihim. Makanannya mereka dari daging-daging mereka sendiri. Wasyarabuhum min dimaihim, dan minuman mereka dari darah-darah mereka sendiri. Ini aneh sebenarnya, ya, tidak masuk akal. Ada manusia, orang, penduduk yang bernama Thomas, makanannya daging mereka sendiri dan minumannya darah mereka sendiri. Nah, ini tidak masuk akal. Karena ini bukan untuk masuk akal, ya. Memang hampir semuanya itu tidak masuk akal. Kemudian bumi lapisan ketiga, penduduknya adalah umat yang wajah mereka seperti wajah manusia. Bibir mereka seperti bibir anjing. Tangan mereka seperti tangan manusia. Kaki mereka seperti kaki sapi. Telinga mereka seperti telinga sapi. Dan di sekujur tubuh mereka dipenuhi dengan bulu seperti bulu domba. Dan bulu itu adalah pakaian mereka. Konon siangnya kita di alam lapis pertama ini adalah malamnya mereka, lapis ketiga itu. Dan malamnya mereka di lapis ketiga itu adalah siangnya kita. Jadi kebalik, ya, kebalik. Kemudian bumi lapisan keempat, penduduknya adalah umat yang bernama Halham, yang disebut dengan Halham. Halham ini adalah makhluk yang tidak mempunyai mata dan kaki, tetapi mereka mempunyai sayap seperti sayap burung. Kemudian lapisan kelima ditempati oleh umat yang disebut Khasyan. Rupa mereka seperti Bagal. Bagal ini adalah keturunan dari kuda jantan dengan keledai betina. Jadi kuda jantan kawin dengan keledai betina, mempunyai anak itu disebut Bagal. Mereka berbuntut panjang. Setiap buntutnya panjangnya 300 dirok. Satu dirok itu kira-kira setengah meter lah. Jadi 2 dirok sama dengan 1 meter. Jadi kalau 300 dirok berarti 150 meter. Nah, ini tidak bisa dibayangkan lagi, ya.
Di lapisan bumi ini terdapat banyak ular. Bahkan disebutkan ular tersebut sangat panjang dan mempunyai punggung seperti unta. Kemudian bumi lapisan ke-6 ditempati oleh umat yang bernama Hatsum. Hatsum ini adalah makhluk yang berbadan hitam pekat dan mempunyai cakar seperti cakar binatang buas. Konon lapisan ke-6 ini juga ditempati oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang besok-besok akan menghancurkan manusia dan membunuh manusia. Kemudian di bumi lapisan ke-7 ada tempat tinggal iblis di sana. Jadi bumi lapisan ke-7 paling bawah itu adalah tempat tinggal iblis dan tempat tinggal tentaranya setan, yaitu setan yang suka mendorong pada kejahatan. Ka'ab al-Akhbar mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 80.000 umat. 80.000 umat. Setengahnya Allah simpan di laut dan setengahnya lagi Allah simpan di darat. Bentuk mereka bermacam-macam. Dalam satu hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, Allah menciptakan kawasan semacam daerah berwarna putih. Daerah berwarna putih seperti perak. Dan ukurannya 30 kali lipat ukuran dunia. Wah, di sini juga tidak masuk akal lagi ya. Di sana tinggal berbagai umat yang satu pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka termasuk keturunan Adam?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Dan mereka penduduk daerah berwarna putih tadi tidak tahu tentang Adam, tidak tahu apa itu Adam." Kemudian para sahabat bertanya, "Kemudian bagaimana ya Rasulullah dengan iblis? Apakah penduduk tadi tahu dengan iblis?" Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, "Mereka tidak tahu sama sekali tentang iblis." Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi pada intinya yang kita ketahui ini lebih sedikit daripada yang kita tidak ketahui. Dan yang kita tidak ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Demikian sampai sini, kita akan lanjut pembahasan sejarah bumi pada video part 2. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.